Kita beralih ke sorotan lain, saudara sopir truk dari sejumlah asosiasi berdemo terkait aturan muatan di sekitar kawasan Patung Kuda Jalan Medan Merdeka Barat hingga Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta. Mari berkoordinasi dengan baik. Antusiasme orang tua di Kota Sejumlah Batuk truk membludak. terparkir berderet, mulai dari sekitar Patung Kuda hingga seberang Balai Kota Jakarta. Para sopir truk berdemo meminta kejelasan aturan, nol kelebihan muatan dan dimensi. Menurut mereka, aksi dilakukan bukan untuk menolak aturan, namun menuntut pemerintah menyiapkan solusi sebelum aturan diterapkan. Dan di sisi lain, Kementerian Perhubungan menyebut telah menerima aspirasi para sopir truk dan memastikan aturan diterapkan dengan memperhatikan seluruh pemangku kepentingan. Rencana aksi yang kita buat justru pemilik barang, pengusaha transportasi, pengemudi itu masuk dalam program kita ya, Bu ya. Dalam masuk program kita. Artinya ke depan ini semua ada perlindungan. Ya. Ada komitmen bersama antara pengemudi, pemilik barang dan pemilik angkutan barang tersebut. Pak Dirjen ini tidak kuasa memberikan kewenangan. Kewenangan ini hanya dimiliki sama Pak Menteri. Sedangkan Pak Menteri susah sekali dihubungi. Makanya terjadi deadlock. Demo hari ini saya nyatakan itu belum berhasil. Belum ada titik temu. Kami ingin kepastian hukum untuk profesi kami ketika kami melakukan odol di jalan raya. Kami sebetulnya mendukung loh aturan ini. Walaupun nanti yang rugi itu rakyat, yang menanggung akibatnya itu rakyat. Lalu bagaimana jalannya demo sopir truk saat ini? Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa dan juru kamera Arif Rahman di kantor Kementerian Perhubungan Jakarta. Selamat sore. Tifal, apakah demo saat ini masih berlangsung dan sebenarnya apa hasil pertemuan antara pendemo dengan pihak Kementerian Perhubungan? Polisi secara perlahan sudah membubarkan massa yang tergabung dalam Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia yang melakukan aksi unjuk rasa di sekitar Monumen Nasional dari Patung Kuda hingga ke pelataran di gerbang sekitar kawasan Gambir, di dekat stasiun Gambir. Mereka menuntut ada pernyataan jelas dan dilibatkan dalam penerapan ataupun juga penyusunan regulasi zero odol yang menjadi komitmen yang coba tunjukkan begitu oleh Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Mereka juga menyayangkan pernyataan dari Menko Agus Harimurti Yudhoyono yang menurut para pengemudi angkutan barang ini mencederai posisi mereka sebagai pengemudi angkutan barang. Yang disorot adalah pernyataan yang menyebutkan bahwa odol ini tidak hanya menyebabkan kecelakaan lalu lintas tapi juga membuat kerusakan infrastruktur jalan yang berdampak pada anggaran perbaikan setiap tahun. Mereka beralasan bahwa kebijakan yang ada saat ini ditambah dengan adanya tarif angkutan yang dianggap tidak merata ataupun tidak sesuai dengan realita yang ada di lapangan, inilah yang membuat mereka terpaksa untuk melakukan mengangkut muatan barang secara berlebih. Ini juga disuarakan sejak pagi hari hingga setidaknya sore ini. Walaupun kemudian sudah dibubarkan ya oleh massa yang tergabung dalam beberapa aliansi pengemudi angkutan barang di sekitar Monumen Nasional Jakarta Pusat. Nah, kira-kira siang tadi di lewat pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, mereka langsung menuju ke kantor Kementerian Perhubungan melakukan mediasi dan sayangnya mereka yang awalnya mereka berharap bisa bertemu langsung dengan Menko AHY dan juga Menteri Perhubungan Budi Purwagandi, namun mereka hanya bisa bertemu dengan perwakilan dari kedua lembaga itu. Yang pada intinya suara mereka kalau dari mengutip pernyataan dari Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan, aspirasi mereka ditampung begitu, namun untuk keinginan mereka bisa bertemu dengan menteri ini disebut oleh Aan akan coba dikomunikasikan. Dan yang perlu ditegaskan dari Kementerian Perhubungan bahwa aturan soal zero odol ini menjamin untuk adanya perlindungan kepada para pengemudi angkutan barang dalam menjalankan tugasnya. Sementara untuk Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tadi juga menerangkan bahwa seluruh aspirasi terutama masalah tarif angkutan yang diharapkan bisa sesuai dengan kesepakatan ataupun juga pembahasannya ini sedang diramu, sedang dirancang.
Tapi dari pihak massa meminta agar perumusan dari aturan zero odol ini juga melibatkan mereka secara langsung. Nah, harapan mereka komunikasi ataupun juga pertemuan langsung antara massa dengan kedua menteri ataupun juga menteri koordinator dan Menhub ini bisa langsung menemukan titik terang bagaimana baiknya zero odol ini, terutama perlindungan bagi para pengemudi angkutan barang. Ihsan. Jurnalis Kompas TV Tifal Solesa langsung dari Kementerian Perhubungan Jakarta. Terima kasih Tifal. Saudara, usai jeda di Indonesia Update, usut kasus suap proyek jalan di Mandailing Natal. KPK menggeledah rumah Kadis PUPR Sumut yang disebut orang dekat Gubernur Sumut, Bobi Nasution. Selengkapnya.